peserta MPLS tahun 2021-2022 di SNPN 1 Tarogong Kidul. Nah, mungkin agak sedikit beda. Tahun sekarang MPLS itu dilaksanakan secara daring, tapi meskipun secara daring tidak membuat kalian putus asa dan tidak membuat kalian itu tidak saling mengenal dengan siswa-siswa lain. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam menghadapi pandemi ini, kita akan melaksanakan MPLS secara daring. Mudah-mudahan kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan bermanfaat juga bagi kalian materinya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, izinkan terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Sri Lestari Herlianti. Ibu di sekolah ini mengajar PPKN kelas 8. Dalam pertemuan MPLS tahun ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kesadaran hukum, di mana ada pengertian kesadaran yaitu berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginisiatif, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan, mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi, arti kesadaran itu timbulnya dari hati nurani kita sendiri, tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa ditentang. Sedangkan kesadaran hukum memiliki makna nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam, menangkal pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum bermula pada perilaku berupa tindakan nyata, mematuhi dan mentaati hukum atau peraturan. Anak-anak, itu pengertian dari kesadaran hukum. Selanjutnya nih, di sini ada tertulis bahwa dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum. Yang pertama ada hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum sebagai kaidah. Yang ketiga, hukum sebagai tata hukum. Yang keempat, hukum sebagai petugas hukum. Yang kelima, hukum sebagai ketentuan dari penguasa. Yang keenam, hukum sebagai proses pemerintahan. Yang selanjutnya, hukum sebagai pola-pola perilakuan. Yang terakhir, hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Selanjutnya di sini juga ada jenis-jenis kesadaran hukum. Ada kesadaran hukum di lingkungan keluarga, kesadaran hukum di lingkungan sekolah, kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, dan kesadaran hukum dalam berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang sadar hukum di lingkungan keluarga. Di mana di lingkungan keluarga ini ada beberapa poin, diantaranya selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, mentaati aturan keluarga yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan fasilitas keluarga secara baik. Yang keempat, mendengarkan nasihat dari orang tua kalian. Yang kelima, menghormati semua anggota keluarga kalian. Selanjutnya, ada kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Di mana di lingkungan sekolah ini ada beberapa poin. Di antaranya, selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Kita punya peraturan? Punya. Apa? Tata tertib yang ada di sekolah. Terus selanjutnya disiplin belajar. Berhubung belajar kita sekarang secara daring, jangan kalian berputus asa. Meskipun secara daring kita masih belajar lewat
telepon, dan beberapa sumber belajar. Poin selanjutnya, ikut upacara bendera seminggu sekali. Kalau sudah tatap muka, mungkin kita bakalan ngadain seperti biasa upacara bendera di hari Senin. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan. Dan poin terakhir, menghargai dan menghormati ibu dan bapak guru di sekolah. Materi selanjutnya tentang sadar hukum di lingkungan masyarakat sekitar. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Yang kedua, menghormati sesama warga masyarakat. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat. Yang keempat, tidak bertindak di luar norma. Yang kelima, selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman di lingkungan sekitar. Selanjutnya nih, materi selanjutnya tentang sadar hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada menjaga nama baik bangsa dan negara. Berhubung kita dulu pernah dijajah oleh para penjajah, gak mau kan kita dijajah lagi. Kita harus menjaga nama baik bangsa kita dengan baik supaya masyarakat kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah maju. Yang kedua, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara. Contoh, ada aturan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga, membayar pajak. Apa sih Bu senang membayar pajak? Wajib tidak? Wajib. Karena pajak itu kembali lagi ke kita semua. Kita yang bayar, kita yang diuntungkan juga. Yang terakhir, saling menghormati antar sesama warga negara. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang perlu kalian tahu. Di sini ada pengetahuan hukum, ada pemahaman kaidah-kaidah hukum, dan sikap terhadap norma-norma hukum. Anak-anak, mengenai pengetahuan hukum, di sini ada perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang. Apa sih perbuatan yang dilarang? Contoh, perbuatan kriminal. Dan perbuatan yang tidak dilarang adalah perbuatan yang bisa menguntungkan bagi kita semua. Contoh lainnya nih, perbuatan yang dilarang menipu, mencuri, menggelapkan uang. Dan perbuatan yang tidak dilarang adalah seperti jual beli. Terus nih, selanjutnya ada sikap terhadap norma-norma hukum. Di sini ada perilaku penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap aturan hukum. Selanjutnya ada contohnya nih, norma hukum pencurian merugikan orang lain, maka si pencuri harus dihukum sesuai tata hukum yang ada di negara kita. Nah, di sini juga ada perilaku hukum. Di sini tertulis bahwa perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik. Di bawahnya ada tidak melawan hukum. Dan contohnya, dengan kita tidak melawan hukum, kita mentaati atau hukum atau aturan yang ada di negara kita. Contoh nih, kalau kita lagi di jalan, kita harus mematuhi tata tertib yang ada di jalan. Seperti kalau lampu merah kita harus berhenti, lampu oranye boleh jalan tapi hati-hati, dan lampu hijau tancap gas. Selanjutnya nih, anak-anak, ada pelanggaran hukum oleh pelajar.
Di sini tertulis menurut bahasa Indonesia, pelajar adalah anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Anak didik, murid, siswa. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pendidikan, perkembangan individu sejak lahir sampai masa kematangan itu melewati beberapa fase. Fase-fase tersebut dapat dilihat: 1. Tahapan perkembangan masa usia prasekolah dari usia 0 sampai 6 tahun. Masa usia sekolah dasar dari 6 tahun sampai 12 tahun. Masa usia sekolah menengah dari umur 12 sampai 18 tahun. Masa usia mahasiswa dari 18 tahun sampai 25 tahun. Nih, di sini tertulis dalam karangan Samsul Yusuf. Bukunya terbit di tahun 2007, halaman 26. Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu di dalam masyarakat orang dewasa. Nah, di sini masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia, merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat masa kanak-kanaknya, tetapi juga belum menunjukkan sikap-sikap sebagai orang dewasa. Seperti apa sih sikap remaja itu? Sikap remaja itu yang sekarang kalian hadapi. Dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, kalian masih termasuk remaja. Karena di masa remaja ini, kalian keinginannya itu menggebu-gebu, mau mencoba inilah, mau mencoba itulah. Kita perlu sadar hukum, perlu. Karena kalau tidak kita dilandasi dengan kesadaran hukum, sikap yang seperti itu bisa membuat kalian terjun ke hal yang negatif. Makanya nih, orang tua kalian dan guru kalian menerapkan peraturan-peraturan yang ada sesuai umur kalian. Contoh nih, kalau di rumah mungkin kalian suka diatur-atur oleh orang tua kalian. Kalau pulang sekolah harus pulang dulu ke rumah. Nanti kalau main mah udah pulang ke rumah bisa main lagi. Nah, itu bentuk peraturan dari orang tua kalian. Kalau di sekolah apa? 1. Tata tertib sekolah. 2. Apa? Kalau kalian belajar harus sungguh-sungguh, dan kalau ada tugas segeralah kerjakan tugasnya. Supaya apa? Supaya cepat beres dan kalian mengerti akan materi-materi yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya, berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak dikenal istilah remaja. Di Indonesia sendiri, konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Itu menurut Sarlito dalam bukunya terbitan tahun 2012 halaman 6. Selanjutnya, hukum pidana memberikan batasan 16 tahun sebagai usia dewasa. Tercantum pada KUHP pasal 45 sampai 47. Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Jadi kalian kalau melanggar hukum pidana, masih di bawah umur kan? Masih di bawah umur 16 tahun, kemungkinan masih ada hak untuk memperoleh pelayanan dari orang tua kalian dahulu. Jika orang tua kalian tidak bisa menangani perilaku kalian, kalian bisa ditransfer atau bisa dibina oleh Komnas HAM. Nah, selanjutnya, tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun, misalnya mencuri belum disebut sebagai kejahatan kriminal,
melainkan hanya sebagai kenakalan di usia kalian mah. Terus kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak-anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak. Jadi disebutkan tadi apa? Komnas HAM. Selanjutnya bisa dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitas lainnya seperti Parmadi Siswi di bawah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana. Kenapa Senaipu harus langsung dipidana? Karena di negara kita umur yang di atas 16 tahun itu sudah termasuk anak-anak yang bukan anak-anak tapi orang dewasa yang tahu akan baik buruknya perilaku di negara kita. Selanjutnya, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Pada pasal 81 ayat 2 menetapkan syarat usia 17 tahun untuk SIM A, surat izin mengemudi mobil, dan SIM C, surat izin untuk mengemudi sepeda motor. Undang-undang ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut dan memperlakukan semua yang di bawah usia tersebut sebagai belum cukup usia atau belum dewasa untuk mengemudi kendaraan bermotor. Jadi ini, bila mana kalian yang sudah mahir mengendari motor karena kalian belum cukup umur, sebaiknya jangan dulu membawa motor, sebab ada baik buruknya juga bila mana kalian mengendari motor terus amit-amit ya kecelakaan, mana SIM-nya, kalian kan belum punya SIM. Ini jangan tunggu mungkin yang penyimpangan perilaku remaja yang sudah kesudahan banget lah, sudah tidak bisa ditolerir, bisa ditangani oleh negara bila mana dia berumur 16 tahun lebih atau 17 tahunan lah. Di sini ada beberapa definisi tentang kenakalan anak. Ibu ambil saja satu yang menurut Sartilito. Kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenakan hukum. Contoh kata ibu tadi, pencurian, terus membunuh dan sebagainya. Nah, anak-anak, hal ini berarti bahwa seseorang tidak dianggap nakal selama ia tidak mengetahui adanya ketentuan hukum dan karenanya ia tidak sengaja melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya nih, ada materi tentang faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Di sini ada nilai, moral, dan sikap, di mana aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antar aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya, seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Kita perlu pendidikan moral, perlu. Tanpa kalian sadari, dari rumah juga kalian sudah dididik oleh orang tua kalian supaya moral kalian teh baik, belajar baik, dan datang ke sekolah itu berperilaku dengan baik juga. Dan di sekolah kalian dididik moral, ya dididik moral oleh siapa? Oleh guru kalian juga. Kalian belajar berperilaku dengan baik, terus kalian juga
belajar menghormati guru sebagai pengganti orang tua kalian di rumah. Ini ada istilah kayak gini, orang tua kalian pengganti orang tua kalian di rumah, yaitu guru di sekolah. Selanjutnya, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar mempengaruhinya bagi perkembangan nilai, moral, dan sikap individu. Contoh, ada peribahasa kayak gini, orang tua kalian dulu mah gini, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan ikut baik juga. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, seperti kumpulan-kumpulan orang yang tidak gimana gitu, sikapnya itu menyimpang, kita akan terjerumus juga ikut ke sikap atau moral kita tidak baik juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nih, kita kalau kitanya punya jeda atau tahu nih baik buruknya orang itu tuh nggak bener, harus dijauhi, nggak harus seperti itu. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus punya pemahaman sendiri bahwa oh ini nih perilaku yang baik, kita harus deketin. Terus kalau perilaku yang buruk sebaiknya harus dibuang saja dan gak boleh ditiru. Yang selanjutnya, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Nah, maka dari itu nih kaum remaja, kaum generasi penerus, berperilakulah dengan baik. Kalian disekolahkan oleh orang tua kalian untuk mendapat pendidikan yang baik juga kan. Jadi cerminkanlah sikap kalian sesuai dengan kalian itu sebagai siswa loh, siswa yang terpelajar dan bukan siswa yang di pinggir jalan yang seperti anak pang-pang kayak gitu. Jadi berperilakulah dengan baik seperti siswa yang bersekolah. Next, remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis, pola interaksi yang demokrasi, pola asuh, bina kasih, dan religius dapat diharapkan berkembang menjadi remaja yang memiliki budi luhur, moralitas tinggi, serta sikap dan perilaku terpuji. Sebaliknya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologi yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang, dan kurang religius, maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individual yang baik dan memiliki nilai-nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan. Karena kemungkinan orang ada yang berpendapat kayak gini, anak yang terlahir broken home mungkin perilakunya itu agak-agak nakal mungkin, karena anak yang cenderung kurang kasih sayang itu mencari kasih sayang selain di keluarga itu jadi luar. Dia lebih nyaman dengan teman mungkin atau dengan lingkungan sekitar daripada lingkungan yang ada di rumah. Nah, anak-anak mungkin materi MPLS dari ibu tentang kesadaran hukum cukup sekian. Mudah-mudahan materinya bermanfaat
untuk kalian. Di akhir kata Ibu minta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang dimengerti atau suara-suara yang mengganggu, karena Ibu membuat video ini di rumah. Pasti banyak suara-suara yang masuk dan kalian tidak mengerti. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.